Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Statistics One Online ID. Saat ini kita memasuki seri materi statistika non-parametrik. Pada seri ini nantinya kita akan terbagi dalam beberapa bagian. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang pengenalan apa itu statistika non-parametrik. Terdapat 3 hal yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Yang pertama yakni perbandingan antara statistika parametrik versus non-parametrik. Dan yang kedua yakni tentang bagaimana kita melakukan ranking dan binding dari suatu data. Dan yang terakhir yakni kita akan membahas tentang uji run atau run test ya. Pada seri materi pengantar metode statistika, kita mengenal apa itu populasi dan sampel. Karakteristik dari populasi adalah parameter, sedangkan karakteristik pada sampel adalah statistik. Kemudian pada bagian pengujian hipotesis, kita melakukan pengujian hipotesis terkait parameter yang ingin kita uji berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan. Pengujian hipotesis yang kita pelajari ya, umumnya memiliki beberapa asumsi, salah satunya yakni mengikuti distribusi tertentu khususnya normal dan cenderung pada kasus data yang relatif besar ya. Besar di sini cukup relatif ya, ukurannya kita pakai best practice-nya adalah di atas 30 gitu ya. Nah, ini beberapa contoh prosedur pengujian hipotesis ya, yang waktu kita pelajari di materi pengantar metode statistika. Ada uji min, ada uji varians, proporsi, beda min, dan lain sebagainya ya. Nah, semua uji-uji yang sudah kita pelajari pada seri materi pengantar metode statistika ya umumnya memang berasumsi bahwa data tersebut harus mengikuti distribusi normal. Ya. Akan tetapi ya, ketika kita berbicara statistika non-parametrik versus non-parametrik, nah, hal yang perlu kita pahami adalah tidak semua data yang kita peroleh itu memenuhi asumsi-asumsi secara statistik tadi. Ya, seperti contoh berdistribusi normal, bersampel besar, varians identik, dan independen. Contohnya seperti apa? Misalkan sebagai contoh kita ingin melakukan penelitian di suatu penyakit gitu ya, dimana penyakit ini cenderung masih baru dan kasusnya sangat jarang sekali. Maka bisa saja asumsi-asumsi tadi, apalagi kayak asumsi distribusi normal dan jumlah sampel yang relatif cukup besar, yaitu belum tentu terpenuhi. Oleh sebab itu kita perlu ukuran baru ya dalam melakukan menduga karakteristik dari sampel itu tadi, yakni menggunakan pendekatan statistika non parametrik, yang dimana kita tidak terlalu bergantung pada distribusi tertentu, alias free distribution ya, kalau beberapa literatur menyebutnya seperti itu. Contohnya seperti ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran ya. Ketika kita berbicara tentang statistika non parametrik, maka metode parametrik untuk mengukur pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk yang pemusatan kita menggunakan median dan modus, sedangkan untuk penyebaran yang sering kita gunakan adalah range ataupun interquartile range gitu ya. Nah, dua karakteristik baik parametrik maupun non parametrik bedanya adalah ketika kita melihat pada gambar seperti ini. Jadi ketika kita membahas tentang symmetric distribution, ya maka hasil dari parametrik cenderung juga sama hasil yang ketika kita menggunakan non parametrik. Tapi kalau kita menggunakan yang pada kasus skew distribution, maka rata-rata tadi yang min tadi itu akan cenderung mengikuti pola data yang skew tadi, ukuran pemusatannya. Jadi kalau median sama modus itu lebih robust terhadap outlier juga. Jadi kenapa kok pendekatan non parametrik ini cukup populer ya tadi, karena sampelnya cukup sedikit, bisa saja terdapat data outlier yang masuk sehingga dapat mempengaruhi nilai dari ukuran pemusatan dari suatu data yang kita peroleh.
Ya, ketika kita melakukan pengukuran tadi ya, baik itu median maupun range maupun interquartile, sebenarnya kita melakukan yang namanya konsep ranking dan binding dari suatu data. Jadi data-data yang khususnya berada di skala data pengukuran data yang interval dan rasio, skalanya diturunkan menjadi nominal atau ordinal. Contohnya seperti apa? Seperti berikut ya. Misalkan kita punya data seperti berikut ya, di mana kita punya observasi 1 sampai 98, kemudian akhirnya kita membuat sebuah kolom baru lah istilahnya untuk menentukan pada observasi 1 ini berada di ranking berapa sih? Oh, ternyata ranking 7 dan seterusnya. Nah, bagaimana terkait binding dari suatu data? Nah, misalkan kita punya data nih, kita ingin membagi menjadi dua kategori, di mana kategorinya as simple as kita membaginya berdasarkan mediannya, atau mungkin kita punya kriteria kategorisasi tertentu. Misalkan tadi saya ingin mempunyai kategori di mana di atas dari 40 sama di bawah 40. Maka kita tentukan bahwa kategori A, B, dan C seperti berikut ya. Ya gini kebetulan dua kategori A sama B saja, ya ini di bawah sama di atas 40. Sampai di sini tetap teman-teman clear ya terkait bagaimana kita melakukan yang namanya ranking dan binding dari suatu data. Ya akan tetapi di dalam statistika ya tetap kita harus ada yang namanya kaidah bahwa data yang kita ambil itu diperoleh secara acak. Nah, untuk menguji apakah data tersebut itu diambil secara acak, maka kita membutuhkan suatu pengujian, yakni salah satu uji yang cukup populer digunakan yaitu Rahan test, di mana kita menguji dari suatu keacakan dari data sampel yang sudah kita peroleh. Prosedurnya ya, jadi Rahan test itu dinyatakan rangkaian kejadian yang sama yang didahului dan diikuti oleh kejadian dengan tipe yang berbeda. Banyaknya kejadian dalam suatu rangkaian tersebut disebut run atau panjang rangkaian ya. Keacakan suatu rangkaian ya umumnya itu diragukan apabila rangkaian tersebut itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, mungkin teman-teman agak bingung ya terkait maksud dari kalimat yang sudah saya sampaikan. Angka lebih mudahnya kita akan coba dengan menggunakan contoh. Jadi kita punya dua contoh nih. Yang contoh yang pertama untuk data yang sifatnya kategorik dan yang contoh yang kedua adalah data yang sifatnya numerik. Nah di contoh yang pertama, misalkan kita punya kasus 10 orang itu akan diambil sampel untuk dideteksi apakah sampel tersebut itu terdeteksi sebagai virus gitu. Maksud saya ini individu tersebut membawa virus atau tidak gitu ya. Nah, ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya, diambil secara acak gitu. Nah, ini diperoleh bahwa ya responden pertama laki-laki, responden kedua laki-laki, dan seterusnya sampai responden ke terakhir juga laki-laki. Nah, runtun yang tadi kita sebutkan bahwa runtun itu banyaknya rangkaian tadi, panjangnya rangkaian. Jadi di sini ini satu rangkaian di mana satu karakteristik L ya atau laki-laki pada observasi 1 sama observasi kedua. Observasi 3 perempuan, tapi di observasi keempat kan nggak perempuan lagi. Maka ini juga dihitung satu rangkaian lagi. Jadi kita sudah memperoleh dua rangkaian dari 3 observasi yang sudah kita dapatkan. Sampai dengan observasi yang terakhir kita peroleh bahwa total runtun yang kita peroleh atau rangkaian tadi sebanyak 7, di mana banyaknya kategori yang laki-laki dalam artian observasi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 dan perempuan sebanyak 5. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya. Pada contoh yang kedua ya, misalkan kita melakukan pengukuran berat badan pada 10 orang yang kita ambil sebagai sampel. Nah, kita harus menentukan dulu batasan tadi, binding tadi. Nah, kalau di data
numerik kita bisa menggunakan median sebagai batasannya. Nah, kita bisa menentukan bahwa ya tadi caranya sama seperti yang tadi. Jadi misalkan kalau di bawah atau sama dengan median itu sama dengan kita tandai minus. Ya, kalau misalkan di atas median kita tandai plus ya. Nah, dari sini kita peroleh di mana runtunnya itu sebanyak 6 dengan N kategori di bawah median sebanyak 5 dan M kategori di atas median sebanyak 5. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman clear ya. Nah, mungkin maksudnya kenapa kok dikatakan tidak acak apabila runtunnya tadi terlalu sedikit atau runtunnya terlalu banyak. Nah, kita bisa ilustrasikan kalau misalkan pada sesi ini ya, ini misalkan L, 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 P, 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 P semua, maka kita akan memperoleh 2 runtun dibandingkan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, yang sebanyak 7 runtun. Nah, itu bisa menjadi indikasi bahwa sampel yang kita ambil itu tidak acak. Nah, berapa ketentuan daerah kritisnya sehingga kita bisa mengatakan bahwa sampel ini acak ataupun tidak acak? Nah, kita melakukan yang namanya prosedur uji hipotesis, di mana H0-nya adalah data pengamatan diambil secara acak, sedangkan H1-nya data pengamatan tidak diambil secara acak. Daerah kritisnya kita menggunakan yang namanya R-tabel, R bawah sama R-tabel atas. Nantinya kita akan lihat di slide berikutnya ya untuk nilai tabel-tabel R tadi. Nah, untuk sampel yang cukup besar atau ya best praktisnya di atas 20, maka kita bisa menggunakan aproksimasi distribusi normal standar dengan formulasi sebagai berikut ya. Jadi R ini nilai runtunnya tadi dikurangi dengan di sini ada banyaknya pengamatan pada kategori 1 sama yang kategori kedua dibagi dengan persamaan berikut. Ya. Ini kita bisa menggunakan aproksimasi distribusi normal standar. Nah, yang tabelnya teman-teman sudah sempat pelajari itu di pengantar metode statistika. Nah, berikut merupakan tabel ya yang diadopsi dari papernya Pak Frida Sweet dan Eisenhardt gitu ya. Ini paper yang cukup lama dari tahun 1943 ini papernya. Jadi diambil dari paper ini untuk mendapatkan tabel ini ya. Dengan contoh yang tadi ya, di contoh yang kedua kan kita sudah memperoleh tuh banyaknya runtun sebanyak 6 dan kategori pada di atas median 5 ya, ini untuk kategori yang pertama. Kategori yang kedua di bawah di atas median juga 5. Nah, kita cukup melihat di bagian tabelnya di sini yang N sama M-nya sama dengan 5. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilai R bawahnya sama dengan 2, R atasnya sama dengan 10. Nah, karena nilai R-nya ini itu di antara R bawah sama R atas, maka kesimpulannya adalah gagal tolak 0. Sehingga pengambilan sampel pada contoh kedua ini itu diperoleh secara acak. Oke, sudah clear ya untuk menentukan bagaimana apakah sampel ini itu diambil secara acak atau tidak. Oh ya, ini sebagai catatan ya, kita menggunakan alfa sebesar 0,05. Jadi tingkat kepercayaannya yang 95%. Nah, oke, terima kasih teman-teman sudah senantiasa mendengarkan channel Statistik ID. Jangan lupa klik like, terus kemudian komen dan subscribe channel ini agar benar-benar bisa menjadi pelopor democratizing statistik across Indonesia. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.